bagi Tuhan Yesus dan anak-anak yang dibanggakan Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik sudah cantik dan ganteng. Siap beribadah, Tuhan Yesus bersama kita. Selamat beribadah. Adik-adik, selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap untuk beribadah online. Kau bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pengikut Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Anabel hebat. Shalom Bunda. Bagaimana kabarmu Anabel? Baik, sehat, pintar, yes. Bagaimana juga kabar kalian anak-anakku semuanya? Ayo Anabel, ajak ya teman-temanmu menyanyi semangat bersama Tuhan Yesus. Siap Bunda. Shalom teman-teman sekolah minggu CKI Mahana Blitar. Ayo kita nyanyi bersama ya. Ku menang bersama Yesus kita menang. Semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di jalan peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Shalom Justin hebat. Shalom Kak Nisa. Semangat ya Kak Nisa. Ayo Justin, ajak teman-teman semangat memuji Tuhan. Siap Kak Nisa. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Teman-teman, masih ingat apa enggak lagu Dalam Nama Yesus, Dalam Nama Yesus? Masih ingat enggak? Ayo kita nyanyikan lagu itu dengan semangat ya teman-teman. Suaranya yang keras ya teman-teman, sambil bertepuk tangan dan gembira. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Teman-teman, Tuhan hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, berserah dan terpuji. Caranya tidak kedua, angkatan demi angkatan akan megahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan perkuasaan. Amin. Hai anak-anakku yang luar biasa. Ingat ya, minggu lalu Kak Ia menjelaskan, yes, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, ada apanya dengan Tuhan Yesus? Kita lihat video berikut ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tadi anak-anakku sudah lihat videonya kan? Tentang apa ayo? Yes, Yesus dicobai oleh iblis. Kalian bertanya dong, kok bisa ya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Bisa anakku. Yesus adalah firman turun ke bumi jadi manusia. Seperti kita jadi manusia, hanya Yesus tidak berdosa. Karena Yesus sebagai manusia, iblis mau coba-coba goda. Karena pekerjaan iblis itu senangnya menggoda manusia. Ada berapa kali coba tadi iblis menggoda Tuhan Yesus? 3 kali. Yes. 1, kalau engkau anak Allah Yesus, jadikan batu jadi roti. Dan Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kapok si iblis? Enggak. Kedua kali Yesus dibawa nih ke tempat lebih tinggi, ke bubungan bait Allah. Dan dikatakan juga oleh iblis, kalau engkau anak Allah, terjun dong ke bawah. Gak akan bakal deh kakimu menyentuh tanah. Kan ada malaikat yang akan menatang engkau. Yesus bilang apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kapok iblis? Enggak anakku, 3 kali nih iblis. Ini harus berhasil. Si iblis pasti pikir begitu. Dibawa lagi nih ke gunung yang tempat yang lebih tinggi. Dilihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis bilang apa? Ayo dong sembah aku, kuberikan semuanya untukmu. Emangnya dunia milik Allah? Ya enggak? Dunia kan ciptaan Tuhan. Akhirnya dan Yesus bilang, hei iblis, hanya Allah saja yang disembah. Itulah iblis sudah bisa menggoda Yesus. Hanya Yesus tidak bisa dilawan oleh iblis. Karena apa? Dia adalah firman. Sama anakku, Tuhan Yesus saja digoda, apalagi kita. Tapi ada resepnya kan, solusinya supaya kita menang. Ada tertulis, kata Tuhan Yesus. Apalagi ada tertulis. Tertulis apa? Firman. Kalau kita menguasai firman, hidup di dalam firman, iblis takut. Jadi anakku, ayo terus hidup di dalam firman Tuhan. Kalau iblis menggoda, katakan, firman Tuhan berkata, aku harus taat kepada Tuhan. Godaan tuh banyak. Kita lihat ya video tentang Gino nih, digoda nih. Oke, lihat ya. Timpa layung gambreng, gambreng.
ini dia sasaran empuk. Mumpung dia lagi tidur. Dasar pemalas. Shh, jangan berisik. Sedang mimpi apa kamu? Nih, coba rasakan peluru ketapel Gino. Nah, yes, Gino, jagoan ketapel, dijamin pasti kena. Wah, gawat nih. Wah, ibu bakalan marah nih, mendingan kabur ah. Ada sasaran empuk lagi nih. Daripada bengong nonton TV ah. Diam ya. Ah, kena. Ah, kenapa nih? Kok tiba-tiba gambarnya hilang? Ah, loh, antenanya kok bisa patah? Hei Gino, kamu apain antena TV-ku ha? Asal anak bandel, jahil banget sih kamu. Sini kamu, benerin antenaku. Hei, jangan lari. Dasar nggak tanggung jawab. Gawat, Ali marah banget tadi. Dia ngejar aku nggak ya? Aku deg-degan nih. Tenang, udah aman sekarang. Nggak ada yang bisa ngalahin aku. Gino, jagoan ketapel. Ulur terus, Beng. Banyak angin nih. Enak ya, kita main layangan nggak ada yang ganggu. Yun, nih gantian. Aduh, Abeng, layangannya sobek. Wah, siapa sih yang merobek layanganku? Iya, jahat banget sih. Hebat kan tembakanku, Gino. Rupanya dia yang merusak layangan kita, Beng. Dasar anak bandel. Awas kamu ya. Wah, gawat. Mereka kayaknya marah banget. Buruan kabur ah. Mangga-mangga itu kelihatannya mateng-mateng. Wah, pasti asik nih. Ambil ah. Manisnya. Wah, si Gimul makan mangga sendirian. Enak amat nggak bagi-bagi. Gembul, aku kerjain nanti. Nih, aku temen mangganya. Biar kamu teman Gembul. Aduh, apaan ini? Rasain lo. Jaya banget sih ini orang. Awas, banget kamu. Es bikin segar. Maaf bang, kurang ngajar. Kualat kamu sama orang tua ya. Gembul kena batunya, syukurin. Kita harus laporkan hal ini ke orang tuanya. Iya betul, kenakalannya benar-benar sudah kelewatan. Permisi Pak. Ya, ada apa ini rame-rame? Ada masalah apa anak-anak? Lihat Pak, layangan saya sobek di ketapel Gino. Antena TV saya juga rusak di ketapel Gino. Kepala saya sampai banjol begini juga gara-gara Gino. Gino sering mengganggu kami dengan ketapelnya. Dagangan saya juga hancur karena dia. Bapak minta maaf karena Gino kalian jadi begini. Biar nanti Bapak yang menghukum Gino. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Silahkan. Hei Gino, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Siapa yang mengajari kamu nakal? Ayo jawab, kamu tahu akibat perbuatanmu itu banyak orang yang jadi sengsara. Mulai sekarang kamu dihukum tidak boleh keluar rumah lagi. Dan ketapel kamu ayah sita untuk dimusnahkan. Lalu sampai kapan Gino dikurung di rumah ya? Sampai kamu bersikap baik. Bosan rasanya di rumah terus, sepi, nggak ada teman main. Sore bebas, sekarang aku bisa bermain lagi dengan teman-temanku. Beng, boleh tidak aku ikut main layangan? Tidak, kami nggak mau main sama anak nakal sepertimu. Iya, sana main di tempat lain saja. Satu. Aku ikutan main tali dong. Tidak, kami tidak mau main dengan anak nakal. Sorry ya. Sudah, pergi sana. Nanti kami ketularan nakal. Oh, permul. Bul, boleh nggak aku ikutan main bola?
Tidak, karena kamu sudah bikin kepalaku jadi benjol. Ya, nggak ada yang mau main denganku lagi. Teman-temanku semua sepertinya membenciku. Mungkin ini hukuman atas kenakalanku kemarin. Mulai sekarang aku janji tidak akan nakal lagi. Semoga teman-temanku mau memaafkan aku dan mau bermain lagi denganku. Halo, tadi sudah lihat kan videonya tentang Gino? Ya. Seru nggak? Seru apanya? Nakalnya? Gini anakku ya, tadi Gino itu memang nakal. Dia harusnya tahu fungsi ketapel itu untuk apa. Ketapel itu zaman dulu digunakan untuk mengenapel binatang burung kalau memakan padi-padi di sawah. Atau tupai, pokoknya mangsa yang mengganggu hasil pertanian. Tapi ketapel tadi oleh si Gino dibuat gagah-gagahan untuk mengganggu teman-temannya. Bahkan teman-temannya pun tidak suka dengan perbuatan Gino. Bayangkan aja, ada yang layangannya jadi jebol, nonton TV lagi asik juga akhirnya rusak TV-nya, nggak bisa dilihat, ya toh. Ada lagi asik makan mangga, karena nggak dibagi di si Gino, diketapel mangga hari kena kepalanya, aduh sakit. Dan mereka apakah senang dengan Gino? Ya enggak lah. Akhirnya Gino nggak disukai sama teman-temannya dan diadukan kepada ayahnya. Ayahnya pun menghukum dia. Yang bersalah pasti dihukum loh anakku. Nah anakku, karena Gino sudah merasa bersalah, berusaha dekat sama teman-temannya. Tapi apa? Teman-temannya nggak suka. Anak Tuhan yang baik, kita harus berusaha jadi berkat. Bukan membuat teman-teman lain tidak suka sama kita. Dan Yesus bilang, kita harus semakin dicintai oleh Yesus dan semakin dicintai semua orang. Kalau ada usil nih di hati kita, di pikiran kita, ingat, ada tertulis, ada firman. Kita harus saling mengasihi. Ajaklah teman kita bermain hal-hal yang positif, ya kan? Lalu ingat lagi nih, disuruh mama papa melawan. Aduh, firman bilang, hormati orang tuamu. Aduh, bilang, hei iblis, aku harus hormat orang tua. Nggak boleh melawan. Lagi bilang, aduh males ibadah, bosen, nggak males aku renungan tiap hari. Loh, ada tertulis, hiduplah dari firman, iman tumbuh dari firman. Jadi harus dilawan anakku. Apapun dalam pikiran kita, kalau itu tidak untuk Tuhan, dilawan. Pencobaan ada dalam hidup kita. Iblis maunya kita binasa, hancur. Pencobaan ada dalam hidup kita, diizinkan oleh Tuhan supaya kita naik level anakku, bertumbuh. Dan dilihatnya oleh Tuhan Yesus, apakah kita menang melawan iblis atau kita kalah nih lawan iblis. Begitu ya anakku ya. Jadi selama kita hidup, godaan itu pasti ada. Selama kita hidup, iblis masih terus menggoda kita. Tinggal kita yang memutuskannya. Ikut Tuhan Yesus, hidup dalam firman, atau kita kalah. Karena itu anakku, setiap hari harus bergaul dalam firman. Ada renungan kan setiap hari? Baca. Setialah baca renungan firman Tuhan. Ada daftar list baca Alkitab kan setiap hari 1 pasal 2 pasal. Lakukanlah. Ada penyembahan pujian di rumah, lakukanlah. Dan itu terus kita lakukan. Iblis paling gak suka kalau kita intim dengan Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, iblis gampang menggoda kita. Mau di mana anakku semuanya? Pandemi ini adalah tes ujian untuk kita semua. Semakin dekat Tuhan atau semakin jauh? Semakin ingin mengejar Tuhan atau semakin cuek? Semakin suka dengan firman atau semakin maniak sama HP kita, game dan yang lain-lain? Tergantung keputusan ada di kita. Oke anakku, berjuanglah. Lawanlah iblis. Engkau pasti menang. Asal hidup di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Yakobus 4 ayat 7. Sekali lagi ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Ayo teman-teman, kita kalahkan iblis dengan firman-Nya. Wah, kita harus banyak-banyak menghafal ayat Alkitab nih.
Semangat teman-teman, God bless you. Kita siapkan untuk berdoa ya anak-anakku. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkati kesehatan mereka dan orang tua mereka. Tuhan, aku juga berdoa untuk guru sekolah minggu. Kau berkati mereka, Tuhan, berkati kesehatannya, mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan Kau dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, mereka sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka apa yang mereka dengar, mereka bisa memilih mana itu suara setan, mana itu suara dari Tuhan. Tuhan akan menolong iman mereka untuk memutuskan yang terbaik. Iman mereka harus lebih memutuskan ikut Tuhan Yesus. Ajari mereka Tuhan Yesus agar terus mereka mau setia di dalam Tuhan. Semakin mereka setia di dalam Tuhan, Roh Kudus akan meneguhkan mereka. Tolonglah Tuhan Yesus agar kuasa si iblis, kuasa setan, kuasa gelap apapun tidak menguasai hati anak-anak dan hidup mereka, dan mereka terus bertumbuh dengan pertolongan-Mu yang sempurna setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak ini kelak dipersiapkan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak generasi ilahi-Mu, anak-anak kerajaan-Mu, dan Tuhan akan mempersiapkan mereka sebagai para hamba-hamba Allah yang siap melakukan tugas yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati kota kami, biarlah sejahtera turun atas setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada di negeri kami, dan Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sedang masalah, sakit, dan kiranya pandemi di negeri ini dan di seluruh dunia, belas kasih Allah tercurah untuk kami semua. Terpujilah nama Yesus yang baik. Angkatlah tangan kalian anak-anakku semuanya. Terimalah berkat, otoritas dari surga, kasih Allah dari Bapa, dan cinta kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dari pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Jadi anak-anakku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Dalam nama Tuhan Yesus imanku bertumbuh, hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Saatnya membuat aktivitas. Pertama, siapkan kertas persegi panjang, lipat kedua ujungnya, lalu bagi menjadi 3. Setelah selesai dengan melipat persegi panjangnya, kita buat roti, malaikat, dan mahkota. Pertama kita buat rotinya ya. Pertama siapkan kertas yang lebih mudah, gambar pola rotinya. Lalu gunting. Setelah digunting sesuai pola, kita tempel di kertas warna yang lebih tua. Gunting lagi mengikuti pola roti, tapi sisakan sedikit lebih besar lagi. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita buat malaikat. Ambil kertas warna putih, lipat menjadi 2 bagian. Lalu gambar pola para malaikat. Lalu potong mengikuti pola.
Hasilnya seperti ini. Lanjut membuat mahkota. Seperti ini. Kita gambar pola mahkotanya terlebih dahulu ya. Lalu gunting mengikuti pola. Kalian bisa menghias mahkotanya sesuai kreasi kalian. Seperti ini contohnya. Tulis pada persegi panjang. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang kedua, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tempel roti, malaikat, dan mahkotanya. Setelah selesai menempel batu asa ketiga, dekatkan ujung-ujungnya. Aktivitasnya seperti ini ya. Tolong dijawab ya pertanyaannya anak-anak hebat. 1. Berapa hari Yesus tidak makan atau berpuasa? 2. Siapa yang mencobai Yesus untuk berbuat dosa? 3. Apa yang dikutip oleh Yesus pada saat ia dicobai? 4. Sebutkan 3 macam pencobaan yang dialami oleh Yesus. 5. Godaan apa saja yang sering terjadi di dalam hidup kita? 6. Bagaimana cara mengatasi kalau kita dicobai oleh iblis? 7. Apa yang harus kita lakukan agar kita menang di dalam pencobaan? Selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah pulang hari ini. Ada Darlin dari kelas bayi, ada Keiko dari kelas bayi, ada Keiko lagi dari kelas balita, ada Darren dari kelas TKP, ada Nathanael dari kelas TKA, ada Justin dari kelas 2, ada Karen dari kelas 2, ada Martin dari kelas 4, ada Yenima dari kelas 5, ada Kenneth dari kelas 6, ada Ping dari kelas 6, ada Sandra dari kelas 6, dan ada Annabel dari kelas 6. Tetap semangat ya kalian dalam melayani Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bunda Krista dan Kak Nisa dalam pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya semuanya. God bless.